Halo, selamat pagi. Saya Muhammad Arif Kalma. Dalam soal tersebut kami menjelaskan tentang mata kuliah di ini tersebut. Dari soal nomor 1, sebuah perusahaan startup dalam industri travel sedang memulai menerapkan big data di pertengahan tahun 2019 dengan prediksi bahwa di awal tahun 2021 big data sudah dapat digunakan untuk perusahaan tersebut. Tapi di bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini ternyata bisnis mengalami goncangan dengan adanya pandemi COVID-19. Bila ada diberikan kewenangan untuk membuat pilihan dan keputusan, apakah proyek big data di perusahaan tersebut harus dilanjutkan, dihentikan sama sekali ataukah ditunda, atau ada pilihan lain gitu. Apa pilihan yang akan diambil dengan proyek tersebut, dan berikan alasan dan pertimbangan dan konsekuensi pilihan Anda tersebut. Menurut saya, jawaban saya itu adalah dalam pendapat ini juga dalam sebuah industri perusahaan ini juga dapat industri travel ini dapat menerapkan big data. Di pertengahan tersebut pada tahun 2019 ini, dalam masa tahun 2000 juga ada terjadinya pandemi COVID-19. Pada bulan Maret tahun 2020, bisnis ini juga mengalami gonjang COVID-19. Ini maka dan sebelum prediksi di awal tahun 2021 ini juga ada big data yang sudah dapat digunakan untuk perusahaan tersebut. Maka dalam pilihan proyek tersebut juga, kalau misalkan perusahaan dan pilihan tersebut agar kita dapat dalam proyek big data ini harus dapat memiliki perusahaan ini dengan secara lebih jelas dalam untuk harus dilanjutkan dengan secara lancar dan tidak tertunda apapun. Maka alasan tersebut dalam perusahaan startup dalam industri travel ini harus memulai dalam menerapkan pada tahun 2019 ini dengan melakukan suatu memulai perusahaan dengan ini secara lebih baik untuk melanjutkan perusahaan tersebut dan tidak dihentikan selama-lamanya. Dan pada bulan Maret tahun 2020, perusahaan ini harus ditutup dengan secara lockdown, maka terjadinya pandemi COVID-19. Ini harus dihentikan perusahaan ini dalam pandemi tersebut. Maka di hari new normal tersebut, perusahaan industri ini dilakukan dengan secara lebih baik. Kewenangan membuat pilihan proyek big data perusahaan ini harus dilanjutkan dengan seperti biasanya. Konsekuensi pilihan Anda, kita harus melanjutkan perusahaan startup industri ini dengan secara lebih baik lagi agar kita dapat kewenangan proyek big data ini dengan secara lancar dan secara bagus dengan cara yang kita dapat lalui. Nomor 2 tersebut adalah berikan penggambaran dan penjelasan mengenai database dan distribusi apabila ini akan diterapkan pada seluruh SMA pada seluruh sebuah provinsi sebagai pilot project. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan database distribusi dari case tersebut. Menurut saya, dari keuntungan ini pada seluruh SMA pada sebuah provinsi sebagai pilot project ini juga harus melakukan simulator ataupun simulasi untuk mengendalikan pesawat ini dengan secara rata-rata. Untuk mengembangkan dengan secara pelan-pelan untuk melakukan simulator ini. Menurut kekurangan ini juga bagi siswa seluruh SMA ini juga kekurangan terjadi mengendarai pilot project dengan menggunakan simulator ataupun simulasi. Juga ada terjadinya kekurangan mengendalikan pesawat ini belum bisa mengkontrolkannya dengan baik. Harus dapat kurang percaya diri bagi siswa SMA terus bisa sama sekali. Nomor 3. Sebuah toko kue yang sedang berkembang ingin mengembangkan sebuah aplikasi untuk dapat menangani operasional toko agar lebih efisien. Bagi toko kue ini, pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama kalinya mereka lakukan dari sejak toko kue ini dibangun. 30 tahun lalu, pengembangan aplikasi ini akan melalui tahapan prototyping. Berikan pendapat Anda, apakah pengembangan aplikasi dengan melalui tahapan prototyping ini sesuai atau tidak sesuai untuk diterapkan? Maka dalam sesuai tahapan aplikasi toko kue ini juga dapat memiliki suatu operasional toko agar lebih efisien sekali. Maka dalam aplikasi toko kue ini juga bisa memesan toko kue di toko operasional dengan aplikasi biar agar dapat memesan kue dengan sesuai aplikasi secara berapa harganya, juga bisa dapat melakukan belanja online dengan baik dan benar. Yang tidak sesuai yang diterapkan juga kalau ada kekurangan. Mau pesan toko kue di aplikasi ini juga kurang berapa harganya, dalam pesanan berapa ribu untuk membeli kue di aplikasi toko kue. Ini kekurangannya untuk sesuai yang diterapkan. Misalnya harus dengan secara pelan-pelan atau berhati-hati dalam menggunakan aplikasi toko kue tersebut. Dalam soal nomor B tersebut, nomor 1 ialah
Buatlah logika database design IED dan data dictionary dari nomor 1. Maka penyewa ataupun tenant memiliki informasi kode unik, lantai berapa, luas area, harga sewa per meter per bulan, harga servis per meter per bulan, kapan mulai menyewa, kapan berakhir sewanya. Maka penyewa ataupun tenant dapat memiliki jenis penyewaan. Yang 2 itu visit tenant exhibition. Dalam penyewa ataupun tenant memiliki kuitansi, yaitu ada membayar, nomor kuitansi, tanggal pembayaran, nilai pembayaran, keterangan atas pembayaran, invoice nomor berapa, dan informasi staff. Dan jenis tagihan invoice tersebut memiliki tagihan untuk rental atau sewa, service charge, pajak, PPN. Penyewa dapat memiliki disebut mega mall, itu ada penyewa space unit, penyewa data tenancy, billing management, billing system, perorangan atau perusahaan. Unit yang disewa, jenis-jenis tagihan. Maka mega mall memiliki staff, billing and collection, tagihan, invoice, penyewa atau tenant. Dan memiliki tagihan listrik, yaitu catatan meter, biaya listrik per kWh, tagihan air. Tagihan atau invoice memiliki nomor invoice, tanggal jatuh temponya, pembayaran ditujukan untuk tenant siapa, nomor fitur akun pembayaran, jenis tagihan ataupun invoice, dan tagihan serta nilainya tersebut. Data dictionary memiliki juga yaitu staff. Di sana deskripsinya bagi billing and collection dari Mega Mall setiap bulan akan memproses tagihan atau invoice untuk seluruh penyewa tenant. Employee aliasnya employee. Lalu occurrence-nya, informasi dari setiap tagih invoice adalah nomor invoice, tanggal jatuh tempo, pembayaran dan ditujukan untuk tenant siapa, nomor fitur akun VA, pembayaran, jenis dan keterangan tagihan, serta nilai masing-masing tagihan Lihat gambar form invoice. Lalu penyewa tema, seluruh informasinya perorangan perusahaan. Seluruh informasinya akan dinyatakan termasuk unit yang disewa dan jenis-jenis tagihan. Perorangan perusahaan, informasi kode unik, berapa di lantai berapa, luas area M2, harga sewa per meter per bulan, harga service charge per meter per bulan, kapan mulai menyewa dan kapan berakhir sewanya pada masing-masing unit tersebut. Hal tersebut nanti dilanjutkan lagi nomor soal B nomor 1 tersebut.